Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 5 cara mengendalikan rasa marah. Setiap orang pasti pernah emosi, pasti pernah marah. Nah, itu adalah sesuatu hal yang normal, tidak bisa kita pungkiri. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara atau sikap ketika kita marah itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Banyak orang yang tidak mampu mengontrol emosinya, mengendalikan emosinya. Ketika marah mereka menggebu-gebu, ketika marah mereka teriak-teriak, ketika mereka lepas kontrol dirinya. Hal tersebut sangat merugikan baik dirinya maupun juga dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami di sini adalah cara mengendalikan rasa marah. Agar apa? Agar ketika kita marah, kita dapat mengontrol atau mengendalikan rasa marah tersebut. Bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan rasa marah tersebut? Pada video kali ini kita akan bahas ada 5 cara untuk mengendalikan rasa marah. Cara yang pertama yaitu adalah diam, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Diam, pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Nah, dengan kita melakukan seperti tersebut, hal tersebut, maka kita dapat meredam emosi yang ada pada diri kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita mencoba untuk menenangkan pikiran kita. Kita mencoba untuk menenangkan diri kita. Jadi buatlah diri kita itu lebih tenang. Kita berhenti sejenak dari berbagai aktivitas. Karena saat kita marah, kita tuh tidak bisa berpikir dengan jernih. Oleh karena itu kita perlu diam, tidak melakukan aktivitas, tidak usah banyak bicara. Karena apa yang kita bicarakan atau apa yang kita lakukan itu bisa keliru dan akan membuat penyesalan bagi diri kita. Nah, oleh karena itu berhentilah sejenak, berhenti bicara, tenangkan diri. Nah, setelah itu kita lakukan, cara yang kedua yang dapat kita lakukan adalah temukan alasan atau penyebab marah kita tersebut. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apa alasan atau penyebab yang membuat kita marah. Apakah kita marah karena orang? Apakah kita marah apakah kita marah karena situasi? Atau apakah kita marah tanpa alasan? Itu harus jelas. Kenapa kita marah? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Harus kita temukan. Nah, setelah kita menemukan alasan atau penyebab marah tersebut, masuk ke cara yang ketiga yaitu identifikasi solusi yang memungkinkan. Ketika kita sudah tahu penyebabnya, kita berusaha mengantisipasi, mencari solusi dari rasa marah tersebut. Misal kita jengkel dengan orang, marah dengan orang. Apa alasannya membuat kita marah dengan orang? Misalnya karena mereka menyinggung kita. Mereka mengatakan sesuatu. Nah, kita harus klarifikasi apakah yang sebenarnya terjadi. Sehingga kita tidak menduga-duga dan tidak membuat kita marah pada mereka. Pun dengan ketika misalnya kita marah karena situasi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kan kita tidak bisa mengontrol situasi yang terjadi. Jadi solusinya adalah bagaimana kita memandang solusi tersebut, memandang situasi tersebut. Situasi itu kan atau peristiwa yang terjadi itu kan netral. Yang membedakan adalah sudut pandang kita. Apakah kita memandang itu sebagai sudut pandang yang negatif atau sudut pandang yang positif. Nah, seringkali kita marah karena kita memandang sesuatu itu dari sudut pandang negatif. Jadi solusinya adalah kita mencoba melakukan sesuatu itu atas sudut pandang yang positif. Misal kita marah atau emosi ketika misalnya di jalan, motor kita itu bannya bocor. Itu situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Kita marah jengkel pada situasi tersebut karena sudut pandang kita adalah kita akan rugi, kita akan keluar uang. Tetapi kalau sudut pandang kita yang positif, dengan ban bocor tersebut kita mengeluarkan uang untuk sedekah dan membantu orang. Itu kan menjadi membuat diri kita tenang. Jadi semuanya tergantung sudut pandang. Kemudian cara yang keempat untuk bisa mengendalikan rasa marah adalah berprasangka positif atau berprasangka baik. Nah, cobalah untuk kita tidak membiarkan kemarahan dan perasaan negatif itu menutupi perasaan positif kita. Coba kita melihat sesuatu tadi seperti yang saya jelaskan, melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Jangan buruk sangka pada orang. Berprasangkalah baik pada orang. Berprasangka baiklah pada situasi. Karena ketika kita mampu berprasangka baik-baik itu pada orang atau pada situasi,
maka kita tidak akan mudah marah. Karena itu suatu kebaikan kan, mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, kemudian cara yang kelima yang dapat kita lakukan untuk bisa mengendalikan rasa marah adalah jangan menyimpan dendam. Banyak sekali rasa amarah yang menggebu-gebu, ada permasalahan secuil, kemudian kita marah menggebu-gebu. Kenapa? Karena kita menumpuk dendam pada orang, pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Lain halnya ketika kita tidak menumpuk dendam pada orang, ketika ada masalah secuil kita menganggap biasa tuh. Karena kita tidak ada perasaan dendam kepada mereka. Jadi perasaan menyimpan dendam ini sangat buruk sekali, sehingga jangan simpan dendam pada diri Anda, karena dendam itu akan menyiksa diri kita pribadi. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan rasa marah. Demikian video ini, semoga bermanfaat.